Wasallam barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, contoh ulama dan para calon penghuni surga, jika memang kalian benar-benar ingin mewujudkan menjadi seorang ulama, ciri ulama itu bukan menggunakan sorban seperti ini. Ciri ulama itu bukan dilihat dari pakaiannya berjubah seperti ini. Ciri ulama itu bukan orang yang sekedar pintar menyampaikan dalil, tidak. Tetapi ciri ulama yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut dari hamba-hambanya Allah adalah ulama. Jadi ciri ulama itu yang paling penting, paling utama adalah takut kepada Allah. Dari hamba-hambanya Allah yang bisa takut kepada Allah hanya ulama. Makanya kalian kalau benar-benar pengen mewujudkan menjadi seorang ulama suatu saat nanti, dari sekarang harus timbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya kalian duduk di pondok pesantren ini, mempelajari ilmu agama ini, ketika kalian semakin tahu halal haram, yang mana perintah, yang mana larangan, maka kalian akan semakin takut kepada Allah. Karena kalian tahu, oh kalau ini dikerjakan dapat dosa karena maksiat. Oh ini perintah, kalau tidak dikerjakan maka dapat dosa karena lalai. Dan ketika kalian benar-benar mengamalkan ilmu kalian, pasti rasa takut itu akan terus bertambah. Dan ketika semakin bertambahnya ilmu, harusnya semakin bertambah rasa takut. Coba kalian setiap hari nih di sini setoran ilmu berapa kali? Minimal berapa kali? 3. Makanya berarti harusnya kalian bertambah semakin takut kepada Allah. Minimal, seminimal-minimalnya rasa takut kalian kepada Allah terpancarkan atau terlihat dengan jelas. Takut kalian kepada orang tua dan guru kalian. Karena ketika kalian memiliki rasa takut terhadap orang tua dan guru kalian, kalian akan menjaga akhlak, menjaga sikap, perbuatan yang tidak mungkin kalian melakukan untuk menyakiti mereka. Karena ketika mereka kalian sakiti, Allah murka. Allah tidak ridho terhadap kalian. Berarti kalian tidak takut kepada Allah, karena berani-beraninya kalian mencari murkanya Allah. Makanya kalau sampai ada santri, naudzubillah, bertambahnya ilmu, bertambahnya lama, diam di pondok, terus menerus mengkaji ilmunya Allah, tapi tak bertambah takutnya kepada Allah, cuma gaya itu berarti. Cuma gaya, nyari ilmunya cuma gaya, menjadi seorang santri yang cuma gaya. Bertambah ilmu kau tidak ada bertambah rasa takut kepada Allah. Menjadi seorang santri kau tidak mau takut kepada Allah. Semudah itukah menyakiti orang tua? Semudah itukah mengecewakan guru? Apa yang kalian tuju dari ilmu? Kalau bukan membuat kalian semakin takut kepada Allah, berarti kalian tidak ada yang kesungguh-sungguhannya benar-benar memasang niat. Memang kalian bisa membodohi, kalian bisa menyalahi, kalian bisa menipu orang-orang sekitar kalian dalam mengatakan niat saya ini, niat saya ini, niat saya ini. Cita-citamu apa? Ulama. Cita-citamu apa? Ulama. Cita-citamu apa? Ulama. Kalau kalian itu benar-benar cita-cita ulama, semakin hari semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Wajib itu. Kenapa dikatakan wajib? Karena kalian bertambah ilmu setiap hari di sini. Mustahil kalian nggak bertambah ilmu, karena kalian setiap hari ngafal kok. Awal mula kalian memiliki ilmu dari hafalan. Dari hafal nanti kalian paham, paham kalian mengamalkan, mengamalkan kalian menyebarkan, menyebarkan kalian istiqomahkan. Bagaimana mungkin kalian memahami ilmu, kalian mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengistiqomahkan dengan ilmu kalau kalian tidak hafal terlebih dahulu? Nah, sedangkan di sini kalian wajib hafalan dan setoran 3 kali keilmuan. Entah itu dari nahwu sharafnya sebagai miftahul ulum, kuncinya ilmu. Entah itu fiqihnya untuk kalian memahami syariat, yang mana perintah, yang mana larangan, bagaimana rukun syaratnya ibadah kalian biar diterima. Dan begitu juga kaidah fikihnya agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan tentang fikih. Begitu ada ilmu tajwid, bagaimana kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar kalian bisa mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran kalian, bukannya mendapatkan dosa karena kalian salah membaca Al-Quran kalian. Begitu juga ketika ilmu akidahnya di sini kalian hafalkan, kalian pelajari,
agar kalian berakidah, beriman dengan Allah dan para rasul dengan cara yang baik dan benar sebagaimana diajarkan para ulama-ulama terdahulu yang tersambung ilmunya, sanadnya sampai dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masa dari semua itu hafalan kalian tidak bertambah rasa takut kalian kepada Allah? Malah kalian naudzubillah min dzalik, makin menyepelekan Allah. Dengan cara apa? Menyepelekan hati dan perasaan ibu dan orang tua kalian. Kadzab berarti bohong kalian kalau kayak gitu. Nah, kalau kalian benar-benar ingin mewujudkan yang menjadi seorang ulama dari sekarang bertambah rasa takut sama Allah. Bertambah apa? Tiap hari seperti itu. Dan takut di sini bukan takut dengan setan, bukan. Takut kayak kalian lihat film horor, bukan. Tapi takut rasa karena benar-benar menghormati, takut karena benar-benar kalian mengagumi, takut benar-benar kalian benar-benar rasa takdim. Coba kalian ngeliat aneh kalau aneh lagi lewat, misal contoh, terus kalian lagi nyantai-nyantai itu, bagaimana kalian? Langsung rapi-rapi kan? Atau aneh lewat, kalian mungkin langsung nunduk, cium tangan kah, atau apakah? Pokoknya ada, karena itu kenapa? Ada rasa takut itu muncul. Coba kalau aneh lewat di pinggir jalan yang tidak dikenal sama sekali aneh. Bagaimana perasaan mereka? Biasa aja apa enggak? Kenapa biasa aja? Karena enggak kenal, sehingga enggak takut. Begitu juga kalian kepada Allah. Ketika kalian semakin mengenal Allah melalui perantara ilmu agama, ada ilmu bima'rifatillah, maka kalian akan semakin takut kepada Allah. Segan, jadi takut segan gitu loh. Bukan takut kayak ngeliat setan, tapi takut segan. Segan kalau kalian gak menghormati Allah dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Segan kalau kalian gak menjalankan syariat Allah dengan cara kalian semakin bertakwa kepada Allah. Paham tuh? Paham tuh? Dan jangan sampai kalian itu hanya puas merasa saat ini kalian sudah ada rasa takut kepada Allah. Jangan pernah kalian merasa puas saat ini sudah mempelajari agama Allah. Terus istiqomahkan karena kehidupan kalian tergantung bagaimana akhirnya. Allah nggak ngeliat kalian sekarang, apalagi dulu. Dulu sehebat apapun kalian dalam bertakwa, dulu sehebat apapun kalian dalam melakukan amal ibadah, tapi naudzubillah bagaimana akhirnya nanti itulah yang akan menentukan kalian. Kalau kalian amal ibadah tidak diistiqomahkan, kalau kebaikan kalian tidak dijaga baik-baik sampai akhir kehidupan, maka itu tidak akan menjadi kebaikan. Karena Allah menilai kita bagaimana nanti akhirnya kehidupan kita. Makanya bersyukur kalian. Lebih baik kalian punya masa lalu yang jelek, tapi kalian sedang berusaha membuat kehidupan yang lebih baik lagi dan mempersiapkan masa nanti yang benar-benar menjadi ending yang baik. Dibandingkan kalian dulu baik, tapi sekarang naudzubillah hancur-hancuran. Dulu kalian baik, tapi sekarang kalian acak-acakan. Lebih baik kalian memiliki masa lalu yang buruk. Sebagaimana lihat sekarang, di samping makamnya Rasulullah SAW itu ada salah satu orang yang memiliki masa lalu kejam, pedih, dahsyat sampai ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi sekarang makamnya ada di samping tempat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu sahabatnya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi dulu ada makhluk yang sangat mulia yang diagungkan dan bahkan diriwayatkan oleh para mufasir, mereka menjadi gurunya para malaikat. Yaitu apa? Iblis, Ajazil. Tapi sekarang dihinakan oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan akan kelak istiqamah, naudzubillah, selama-lamanya diam di neraka jahanam. Coba itu. Lebih baik masa lalu apa? Baik buruknya? Atau sekarang atau nanti? Nanti. Sejelek apa masa lalu kalian, Allah masih memberikan kesempatan hidup saat ini, berarti kalian masih ada kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Dan sebaik apapun masa lalu kalian, jangan dibanggai. Karena itu tidak dinilai. Kalau akhirnya jelek, maka pertahankan kehidupan kalian, kebaikan kalian. Rasa takut kalian kepada Allah sampai akhir kehidupan kalian. Paham tuh? Sebab innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah SAW bersabda, amal perbuatan kalian tergantung akhirnya. Jadi timbulkan rasa takut kalian kepada Allah ya. Cirinya kalian udah takut kepada orang tua. Cirinya kalian takut kepada guru. Paham tuh? Paham tuh? Apalagi sampai ada bohong-bohong, walaupun bunci yang sifat pembohong.
Karena kalau kalian sampai bisa berbohong dengan mudah dan berani-beraninya terhadap guru, kalian akan mudah berbohong kepada orang-orang sekitar kalian. Dan bohong adalah salah satu dosa yang besar, tetapi yang disepelekan. Dan dosa besar-besar yang kalian sepelekan itu nanti akan membuat kalian banyak melakukan maksiat dan mengotori hati kalian. Sehingga sulit merasakan nikmat ibadah dan sulit menerimanya hidayah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang takut kepadanya dan istiqamah beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhina wa li jamil muridina ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tanzilna idza syi'ta sahla innahu alimun bi dhati sudur. Allahumma salimna ya Allah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi shalli ala Muhammad وافتح من الخير كل مغلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. بسم الفاتحة.